Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputri, NIM 1953 1153 dari lokal PAI 5F. Tujuan saya membuat tugas ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pendidikan. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian metodologi pendidikan. Jadi, istilah metodologi pendidikan terdiri atas dua kata, yaitu metodologi dan pendidikan. Metodologi terdiri atas metode dan logis, yang berarti jalan dan ilmu. Jadi, metodologi adalah suatu yang membicarakan cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan atau menguasai kompetensi tertentu. Kemudian, pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik ditambah awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi kata pendidikan, yang berarti proses pembinaan terhadap peserta didik untuk mencapai tujuan. Pembelajaran merupakan proses yang sengaja dikerjakan dan direncanakan sedemikian dalam rangka memberikan bantuan bagi terjadinya proses belajar mengajar. Pendapat yang semakna didefinisikan tersebut dikemukakan oleh Jedros yang menyatakan bahwa jadi dapat saya simpulkan bahwa metodologi pembelajaran adalah suatu cara atau jalan yang digunakan oleh seseorang pendidik agar tercapainya tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran tersebut yaitu untuk menciptakan manusia menjadi manusia yang sesungguhnya. Jadi, metode pembelajaran, prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan oleh seseorang guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran merupakan jabaran dari pendidikan. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam pemilihan metodologi pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan atau dalam memilih metodologi pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu memperhatikan kecenderungan siswa. Dalam pemilihan metodologi pembelajaran, kita harus mengetahui kecenderungan peserta didik. Sebagai seorang pendidik, sangat perlu memperhatikan hal-hal tersebut karena berpengaruh terhadap proses pemilihan metode pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu mendidik melalui permainan-permainan atau menjadikan pemain sebagai sarana pendidikan. Agar tidak terjadi kejenuhan dalam proses belajar, perlu diwariskan metodologi pembelajaran dengan suatu permainan. Karena permainan dapat membuat peserta didik semangat dalam belajar dan mengurangi kejenuhan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu penggunaan media. Agar tidak terjadi kejenuhan dalam proses pembelajaran, guru perlu memperhatikan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran supaya tidak terjadi merasa bosan maupun jenuh. Oleh sebab itu, media adalah salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam pemilihan metode pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu alokasi waktu. Seorang pendidik yang harus memperhatikan alokasi waktu karena tidak semua metode itu bisa digunakan di setiap waktu ataupun di setiap saat. Kemudian, prinsip-prinsip penggunaan metodologi pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan metodologi pembelajaran. Yang pertama, mengetahui motivasi, kebutuhan, dan minat anak didik. Yang kedua, mengetahui tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengetahui tahap kematangan dan perkembangan serta perubahan anak didik. Yang selanjutnya, mengetahui perbedaan-perbedaan individu di dalam anak didik. Mengetahui perbedaan-perbedaan
yang ada pada anak didik. Yang terakhir, aktivitas, yaitu belajar itu hanya berhasil bila melalui bermacam-macam kegiatan, baik jasmani maupun rohani. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.